Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang tugas Fotri 2 dari Pak Catur. Ini tugas project sampai akhir semester, berarti sampai 15 Mei. Ini project per kelompok, ada dua soal, terus ada data yang dipakai itu rata-rata semuanya data Citra WorldView 3. Terus ada data Demnas, terus ntar kita menggunakan aplikasi PCI Geomatika. Sebenarnya ada banyak software lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas ini, cuman di video ini mau dibahas pakai software PCI. Terus aku buat video ini bukan berarti aku lebih jago, pasti lebih banyak teman-teman semua yang udah sering proyekan, apalagi di bidang Fotri ini lebih sering pakai drone daripada aku, pasti udah lebih tahu. Ini buat videonya buat teman-teman yang kebingungan gimana sih cara ngerjainnya. Nah, di video ini kita bahas nomor 1 dulu, tentang produksi ortho image dengan DMSRTM dan Demnas. Cari perbedaan hasilnya, mana lebih baik, kenapa, sebabnya. Oke, langsung aja. Dari data yang udah di-download ini, 3 data ini, ntar didapat citranya tuh ada Citra WorldView 3 multi spektral sama panchromatic. Ini ntar yang di-download ada 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi dalam WinRAR yang multispektral tuh ada 2 sebenarnya. Nah, pertama tuh kita harus nentuin dulu. Waktu teori kemarin bapaknya udah bilang tentang nadir. Ini kan dari 2 citra multispektral nih. Kita mau pen sharpening dulu. Nah, citra mana yang mau kita pen sharpening? Citra yang 626 atau 715. Jadi 2 citra ini sama-sama citra yang saling stereo gitu, sepasang. Cara lihatnya mudah, tinggal ini file yang IMD, kalian klik kanan, terus kalau kalian punya notepad bisa edit with notepad++. Ini aku udah buka kedua citra ini yang 626 sama 715 stereonya, pasangannya. Nah, ini bisa dilihat di nadirnya, bisa dicari, dibaca, terus ini kayak metadatanya gitu, metadata citranya. Di sini yang aku lihat sih, kalau yang nadir yang paling kecil itu yang mendekati tegak lurus atau ortho itu si 626. Jadi kita mau pen sharpening si citra multispektral 626. Terus kita buka ini PCI Geomatikanya. Nah, setelah kita buka, klik Ortho Engine atau gambar pesawat ini. Kita mau buat project baru dulu. Klik File, New. Terus kita tentukan ini mau disimpan di mana hasil file project ya. Nah, mungkin kalian yang kalau perhatiin zoomnya Pak Catur pasti sering lihat window ini. Nah, Pak Catur juga udah pernah jelasin. Di sini kita pakai Optic Satellite Modeling. Terus ini optionnya kita pilih RPC. Yang udah dijelasin di teori ya. Ini ada Tautian, RPC. Ini pakai GCP dan lurus-lurusan. Kita menggunakan RPC. Terus langsung aja klik OK. Nah, di sini kita menentukan proyeksi dan pixel spacing untuk hasilnya. Ini kita coba saja. Jadi kalau nggak tahu, kalau bingung isinya yang mana, ini buka fokus dulu. Ini sudah aku buka. Terus citra panchromatic, ingat ya yang panchromatic ya. Itu ntar ditarik. Yang tarik aja. Nah, ini klik Files, klik kanan, Properties, pilih Projection. Nah, ini
di kopas saja ke yang ke sini. Nah, kenapa bukanya yang panchromatic, kenapa nggak multispektral? Karena ini kan kita mau pen sharpening ini mau menajamkan ya. Menajamkan, kita pilih antara multispektral dan panchromatic, mana resolusi lebih tajam? Pasti panchromatic kan. Sini kan 0,3. Jadi ini 0,3. Udah. Ini UTM, sorry. Terus ini sebenarnya untuk GCP, kita nggak ada dikasih file GCP. Cuman ya jadi ini nggak ngaruh sih. Klik aja ini. Ntar dia otomatis ikut yang atas, klik OK. Sip. Nah, setelah itu klik Tools, Merge or Pen Shared Multispectral Image. Ini pilih dulu multispectral yang mul 626. Ini. Terus tentukan panchromatic image-nya. Ini pasangannya, yang tadi kan baru 626. Jadi pasangannya pen 626. Terus output file name-nya itu dipilih mau disimpan di mana. Terus pen share. Terus ditunggu aja, ini prosesnya agak lama, tergantung spek laptop. Nah, ini prosesnya udah selesai, kias saja. Udah di close. Nah, kita mau lihat hasil pen sharp-nya gimana. Jadi kita buka fokus, terus ini file panchromatic udah dimasukin. Terus kita coba masukin yang multispektral, yang 626. Terus satu lagi kita masukin yang hasil pen sharp ini. Nah, jadi kita mau lihat salah. Jadi pen sharp itu kan menajamkan citra ya. Jadi citra dengan multispektral tuh biasanya resolusinya lebih rendah daripada panchromatic. Jadi guna pen sharp, gimana kita buat citra yang berwarna, tapi resolusinya tuh tinggi. Nah, ini contoh dari resolusi spektral ya. Resolusi multispektral ini resolusinya kayak kalau di zoom tuh kayak nggak kelihatan gitu antar rumah. Nah, kalau kita bandingin dengan panchromatic, nah ini kan kayak jelas gitu loh, antara satu rumah yang lain tuh jelas. Bandingin ini, nah kan nggak jelas. Gimana kalau hasil pen sharp? Nah hasil pen sharp gini, jadi dia berwarna seperti multispektral tapi tajam seperti panchromatic. Nah, itulah guna pen sharpening atau menajamkan citra. Citra hasil pen sharpening inilah yang akan kita gunakan untuk ortho image. Kita produksi ortho image. Caranya gimana? Nah, caranya itu kita klik ortho, ini processing step, kita klik, terus ke ortho generation, terus kita klik schedule ortho generation. Nah, ini kita klik hasil pen sharpening kita. Klik tanda panah. Terus ini ortho image, tentuin mau disimpan di mana. Nah, di sini. Terus ortho generation options, gunakan dem file. Nah, dem file ini kan di tugasnya itu digunakan dem srtm atau demnas. Nah, di video ini pakai demnas saja dulu. Open. Oke. Terus resampingnya pakai yang kubik. Udah, itu doang yang diatur. Terus create generate orthos. Nah, ini prosesnya udah selesai, close aja. Nah, ini kan yang aku pakai demnas nih di video ini. Ntar tuh kita bandingin lagi gimana kalau pakai demnas, gimana kalau pakai dem srtm gimana. Ntar caranya sama aja, cuman ini aja yang beda diganti dengan dem srtm. Ini close aja. Nah, coba kita lihat hasilnya ortho. Nah, jadi
hasil file yang pen sharpening tadi udah benar, udah memiliki warna multispektral dan resolusinya baik, tajam seperti pen chromatic. Cuman kita perlu memberikan koreksi geometrik ya, koreksi dimana menggunakan DEM, data ketinggian. Makanya disuruh membandingkan dengan antara DEM SRTM dengan DEMNAS tuh mana sih yang ketelatannya lebih baik. Kalau kita perhatiin, ini kan masih pen sharpening nih. Kita hidupin ortonya. Nah, dia agak geser dikit. Kan nggak kurang kelihatan. Sawah misalnya nih. Ini masih pen sharpening. Nah, dia tuh kayak agak kedistorsi dikit. Kalau nggak ada koreksi. Nah, kita ngebandingin hasil yang orto ini dengan yang menggunakan DEM SRTM. Itu kelihatan kok bedanya. Masalahnya, apa parameter yang digunakan untuk melihat perbedaan hasilnya, mana lebih baik, apa sebabnya? Sebenarnya sebelum kita dari hasil pen sharpening tadi, dia tuh nggak langsung ke auto generation, nggak. Sebenarnya tuh dia ke GCP collection dulu. Terus kita salah. Nah, sebenarnya tuh kita input dulu data GCP, terus ntar kayak dulu waktu PJ, kita input GCP, waktu Votri dulu kita input GCP, ntar kan ketahuan tuh nilai RMS. Nah, dari input GCP itu ntar kita lihat ini ada model calculation, ini bundle block adjustment, kita lihat di report. Nah, ntar dia kayak ngasih tahu errornya gimana, XRMS, YRMS, GCP berapa. Nah, kita bandingin antara dengan ortho image dengan DEM SRTM dengan DEMNAS, itu mana RMS yang lebih kecil. Sebenarnya itu sih cara untuk melihat mana yang lebih teliti. Cuman karena data GCP-nya tidak diberikan, nah ini bagaimana kita menentukannya? Sebenarnya pakai logika aja sih. Antara DEM SRTM dengan DEMNAS, mana yang lebih tinggi ketelitiannya? Nah, udah pasti tahu jawabannya. Oke, mungkin sekian dulu videonya, singkat-singkat aja, biar cepat selesainya. Mohon maaf bila ada salah kata, atau salah step, atau kekurangan, atau kecepatan. Aku juga masih belajar sama kalian. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.